Pegas ini tadi Pak Febro bilang banyak drama. Iya, betul. Jadi tahun lalu ya ada cerita sengketa pajak ya, dan itu nilainya cukup besar. Jadi dari situ Pegas ini harus mencadangkan kerugian sampai 3 triliun rupiah. Mencadangkan ini artinya seolah-olah dia kalah di pengadilan terkait sengketa pajaknya tersebut, sehingga dari awal sudah dicadangkan dana untuk membayar denda kepada Dirjen Pajak jika dia benar-benar kalah di pengadilan. Pada perkembangannya, ternyata ya sebagian dari uang 3 triliun itu bisa dikembalikan karena dan sampai sekarang masih berjalan sih progresnya sengketa pajaknya itu, tapi intinya dari 3 triliun itu sebagian sudah dikembalikan, sekitar 1 triliun kalau nggak salah. Tapi masih yang 2 triliunnya lagi mungkin bisa benar-benar hilang kalau nanti putusan pengadilan akhirnya keluar dan memenangkan Dirjen Pajak dalam hal ini. Jadi Pegas pada akhirnya tetap harus bayar denda gitu terkait sengketa pajaknya. Nah, tapi sebenarnya di luar itu ada satu isu yang menurut saya lebih serius terkait Pegas. Dan ini mempengaruhi kinerja perusahaan terakhir di laporan keuangannya untuk kuartal 1 2022. Saya sudah menulisnya di analisa yang kuartalan ya, EIP itu, e-book investment planning itu. Saya katakan begini, Pegas itu sekarang ini kan dia unit usahanya itu ada 3. Kalau dulu ya, dulu banget sebelum tahun 2014, itu unit usahanya ada 2. Apa itu? Distribusi gas dan transmisi gas. Kalau distribusi gas itu Pegas menjual gas ke pelanggan melalui pipa-pipa miliknya. Kalau transmisi, dia menyewakan pipa-pipa miliknya ke perusahaan lain yang hendak menyalurkan gas. Seperti itu. Nah, tapi sejak sekitar 10 tahun terakhir ini, Pegas punya usaha satu lagi. Apa itu? Hulu migas. Jadi sekarang dia tidak lagi hanya distributor, tapi dia juga adalah produsen melalui anak usahanya yang namanya PT Saka Energi. PT Saka Energi namanya. Kemudian anak usahanya yang PT Saka ini dulu selalu merugi karena Pegas ini salah, saya lihat manajemennya itu mereka mengakuisisi blok-blok migasnya itu pada harga yang over value, bisa dibilang begitu, sehingga returnnya tidak sepadan dengan biaya yang dikeluarkan. Ketika terjadi penyusutan segala macam, ya akhirnya perusahaan justru bukannya untung tapi malah merugi ya. Ini seperti kita beli saham tapi pada harga terlalu tinggi, sahamnya turun, ya nyangkut jadinya. Kurang lebih seperti itu, mirip. Nah, tapi pada tahun 2022 ini, PT Saka ini diuntungkan oleh kenaikan harga minyak dunia, yang sekarang sudah lebih dari $100 per barel. Jadi PT Saka ini tahun 2022 ini untung. Dan itulah kenapa pada kuartal 1 2022 labanya Pegas naik. Tapi yang bisnis asli Pegasnya itu sendiri, yang distribusi gas, itu justru turun. Labanya agak turun, laba segmennya untuk distribusi gas dan transmisi gasnya itu, yang unit usaha inti dari Pegasnya itu sendiri. Dan kenapa bisa turun begitu? Saya melihatnya begini, karena pemerintah dalam beberapa tahun terakhir ya, dulu itu sempat memasukkan 6 jenis industri, di mana untuk 6 industri tersebut Pegas itu harus jual gasnya pada harga yang ditentukan, dan harganya itu memang rendah ya, $6 per MMBTU. Rendah di sini bukan berarti Pegas jual rugi, Pegas tetap untung, tapi keuntungannya tidak sebesar sebelumnya. Nah, kemarin sekitar awal tahun 2022 ini, yang tadinya 6 industri ini ditambah 10 lagi, jadi ada 16 jenis industri yang harganya dipatok oleh pemerintah sekian, tidak boleh lebih tinggi. Jadi margin laba Pegas itu semakin turun. Dan saya pikir itu kenapa akhirnya meskipun pendapatannya naik ya,
laba laba secara segmen dari industri, dari usaha distribusi dan transmisi gasnya, itu Pegas dia turun. Hanya masih diuntungkan dia oleh kenaikan laba dari PT Saka Energi yang memang di hulu migas. Jadi ada dua sisi. Dari satu sisi kita kinerjanya Pegas ini mungkin akan tertekan dan mungkin ini untuk seterusnya karena kebijakan penetapan harga gas ini kalau saya melihatnya tidak sementara. Tidak seperti waktu kemarin pemerintah melarang ekspor batu bara dan juga ekspor CPO, minyak sawit mentah. Dan memang hari ini sudah dicabut lagi kan peraturan larangan ekspor tersebut. Perusahaan batu bara dan juga perusahaan sawit sudah bisa mengekspor produknya lagi. Tapi kalau harga gas yang diturunkan ini, saya lihat ini sifatnya permanen. Tidak akan dinaikkan lagi gitu loh oleh pemerintah seperti itu. Artinya kinerja Pegas ke depannya mungkin masih akan terus tertekan. Dan memang dia, tadi saya katakan, meskipun demikian, dia masih diuntungkan oleh PT Saka yang somehow sekarang dia udah profit. Tapi kinerja PT Saka ini kan tergantung pada naik turunnya harga minyak. Iya, kalau harga minyak di atas $100 terus. Bagaimana kalau besok-besok harga minyak turun? Maka kalau kayak gitu, ya PT Saka akan kembali merugi. Dan kalau PT Saka merugi, ya Pegas pun akan ikut turun laba bersihnya, meskipun mungkin pendapatannya naik gitu. Jadi kalau dilihat dari situ ya, Pegas ini sebenarnya masih bagus sih, dan secara valuasi juga dia masih murah untuk ukuran saham blue chip ya. Harusnya dia mungkin kalau kinerjanya lebih bagus lagi dia di 2000. Tapi kalau melihat kondisinya yang seperti itu dan prospek ke depannya, kecuali nanti ke depan pemerintah ada kebijakan lagi yang kali ini lebih menguntungkan Pegas gitu ya. Mungkin baru prospeknya lebih baik, tapi untuk saat ini ya kalaupun dia naik mentok-mentoknya saya pikir sampai 1.700 sekarang ini aja, 1.700, 1.900 atau maksimal 2.000 lah. Dan nggak bisa naik lebih tinggi lagi gitu, nggak seperti saham-saham yang lain yang mungkin kalau nanti memang gilirannya mereka naiknya bisa sangat tinggi. Untuk Pegas, kalau pada harga 1.400 dia murah, tapi kalau dia udah naik sampai 2.000, ya mungkin kurang lebih segitu target harganya, harga wajarnya. Seperti itu.